Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan di malam hari ini yaitu penghakiman atas Babel. Penghakiman atas Babel. Nah, sebelumnya kita sudah mendengarkan penjelasan firman Tuhan bagaimana tentang kesombongan daripada Raja Babilonia. Bagaimana mereka begitu menyombongkan diri, meninggikan diri. Dan di malam hari ini kita mau melihat penghakiman Tuhan yang akan terjadi terhadap kerajaan Babilonia ini atau orang-orang Kasdim. Dan ini juga sebagai jawaban Tuhan atas pergumulan dari Nabi Habakuk dan juga sebagai keadilan terhadap kejahatan. Nah, mari kita melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini. Di sini diberitahukan ada beberapa hal yang akan menimpa atas orang-orang Kasdim. Dan di sini dikatakan celaka, celaka, dan celaka. 5 kali dikatakan kata celaka. Dan kita akan mempelajarinya satu persatu. Nah, pertama-tama kita mau melihat di ayat yang kelima, di situ dikatakan orang sombong dan khianat dia yang melagak. Nah, orang sombong, orang yang angkuh, orang yang tinggi hati, dan disamakan seperti orang yang khianat dia yang melagak. Maksudnya adalah orang yang mabuk, orang yang minum sampai tidak sadar. Nah, biasanya orang yang minum atau mabuk, omongannya juga tidak bisa dia kendalikan. Dia tidak berpikir dengan jernih apa yang dia ucapkan. Ngomong begitu sembarangan. Sama seperti orang sombong. Omongannya, nadanya begitu tinggi. Dia tidak pikir hal itu masuk akal atau tidak. Hal itu benar atau tidak. Jadi sama seperti orang yang angkuh dengan orang yang mabuk atau orang yang terhuyung-huyung karena minuman keras yang omongannya dia tidak bisa kendalikan, terlalu tinggi, berbicara dengan sembarangan. Nah, itulah maksudnya di sini. Dan di sini dikatakan, tetapi ia tidak akan tetap ada. Maksudnya orang-orang yang seperti demikian, mereka tidak bisa tenang. Mereka terus bergerak. Mereka terus bereaksi. Sehingga dikatakan tidak tetap ada. Tak ada ketenangan. Tidak bisa mengendalikan diri. Lalu dikatakan di sini, bagaimana sikap orang yang sombong atau orang yang mabuk ini. Di sini dikatakan, ia mengangakkan mulutnya seperti dunia orang mati. Dan tidak kenyang-kenyang seperti maut. Di sini ada ketidakpuasan. Ketidakpuasan seperti digambarkan ya, seperti maut ya, yang menelan banyak nyawa. Tiada habis-habisnya. Tiada merasa cukup. Dan ini menggambarkan tentang kerajaan Babilonia. Bagaimana mereka membunuh banyak orang tanpa ada rasa kepuasan. Terus menerus menelan banyak korban. Digambarkan di sini seperti ya maut ya, yang tidak kenyang-kenyang. Dikatakan di sini sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Banyak orang dari berbagai bangsa yang mereka taklukkan, yang mereka bunuh tanpa ada belas kasihan. Jadi itulah mengenai kerajaan Babilonia, kejahatan mereka, kesombongan mereka, ketidakpuasan mereka untuk membunuh banyak orang, untuk menaklukkan banyak bangsa-bangsa. Lalu di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-20 di sini kita melihat penghakiman atau penghukuman Tuhan yang akan terjadi terhadap kerajaan Babilonia ini. Nabi Habakuk
memulainya dengan mengatakan di ayat yang ke-6, bukankah sekalian itu akan melontarkan peribahasa mengatai dia dan nyanyian olok-olok serta sindiran ini. Di sini Nabi Habakuk menubuatkan apa yang akan terjadi terhadap kerajaan Babilonia ini. Dikatakan di sini akan ada peribahasa yang mengatai dia, akan ada puji-pujian yang akan mengolok-olok kerajaan Babilonia ini suatu saat. Pasti akan terjadi, di mana kerajaan Babilonia ini akan dihina, akan direndahkan. Akibat daripada penghukuman daripada Tuhan Allah. Nah, kita mau melihat apa saja celaka yang dibicarakan dari ayatnya yang ke-6 sampai ini ke-20. Nah, pertama di sini dikatakan celakalah karena keserakahan. Celaka karena keserakahan. Nah, kalau kita melihat masih di ayat yang ke-6 di situ dikatakan celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya. Nah, inilah gambaran kerajaan Babilonia. Dikatakan di sini yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya, yang merampas harta bangsa-bangsa dengan memaksa yang bukan milik dia. Dia rampas, dia ambil, dia paksa untuk dimiliki. Ini berbicara tentang keserakahan. Bagaimana dia tidak puas atas kekayaannya sendiri, atas segala harta yang dia miliki. Dia pergi rampas, dia pergi ambil dengan paksa apa yang dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Dikatakan di sini yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya. Jelas-jelas itu tak pantas dia ambil, karena itu bukan hasil kerja kerasnya. Tapi dia pergi rampas untuk kepentingan, untuk kesenangannya sendiri. Dan dikatakan di sini berapa lama lagi? Nabi Habakuk dia bertanya, lalu hal itu akan bertahan berapa lama lagi? Apakah hal itu akan terus terjadi? Tentunya tidak akan terus terjadi karena kita punya Tuhan Allah yang maha adil yang akan menghakimi, yang akan menghukum kerajaan Babilonia. Dan di sini dikatakan dan yang memuati dirinya dengan barang gadaian. Yang memuati dirinya dengan barang gadaian. Nah, terjemahan bahasa Indonesia kurang tepat ya. Kalau kita melihat bahasa aslinya maupun bahasa KJV, di situ dikatakan ya yang menimbun dirinya dengan lumpur yang tebal atau tanah yang tebal. Nah, maksudnya apa? Nah, di sini Nabi Habakuk mau mengajarkan harta benda semua yang dia miliki itu dengan cara yang jahat, yaitu dengan merampas orang lain. Sesungguhnya itu digambarkan seperti tanah liat. Tanah liat yang tidak ada gunanya, yang pada akhirnya sia-sia. Dan tanah liat ini seperti menimbun dirinya, yang akan menenggelamkan dirinya pada suatu hari. Itulah maksudnya. Jadi dia pikir, dengan harta yang semua dia rampas itu, akan menyelamatkan dia, akan menolong dia. Tetapi sesungguhnya seperti tanah liat yang akan menimbun dirinya sendiri. Yang akan menjadi beban bagi dirinya sendiri. Yang akan mendatangkan celaka bagi dirinya sendiri. Jadi seperti tanah liat yang dimana lama-lama menimbun diri kita sendiri, akhirnya tenggelam dan kita akan binasa, kita akan mati. Itulah maksud. Itulah akibat daripada cara kerajaan Babilonia dalam hal mendapatkan harta, dalam mendapatkan kekayaan dengan cara merampas. Itulah sifat keserakahan, saudara-saudara. Tamak. Ketika seseorang tidak puas, tidak bersyukur apa yang sudah dia miliki dari hasil kerja kerasnya sendiri, dia masih tidak puas. Dia ingin mau memiliki lebih banyak lagi dengan cara apapun. Itulah yang namanya serakah. Dan saudara-saudara di sini dikatakan seperti tanah liat, tanah yang tebal, yang menimbun dirinya sendiri, yang akan mengubur dirinya sendiri, yang akan membunuh dia sendiri.
Jadi jangan kita pikir harta yang kita dapatkan dengan cara merampas, menindas orang lain, itu bisa membuat kita hidup selamanya bertahan, senang, aman. Tidak, saudara-saudara. Justru itu akan menjadi celaka bagi kita sendiri. Di sini dikatakan yang ketujuh. Bukankah akan bangkit dengan sekonyong-konyong mereka yang menggigit engkau? Dan akan terjaga mereka yang mengejutkan engkau sehingga engkau menjadi barang rampasan bagi mereka? Terhadap kerajaan Babilonia dikatakan mereka yang engkau rampas itu, di sini dikatakan mereka akan datang kemudian hari, akan menggigit engkau. Di sini dikatakan akan mengejutkan engkau. Bahkan akan menjadikan kerajaan Babilonia sebagai tempat rampasan mereka. Bagaimana mereka akan menghancurkan kerajaan Babilonia. Jadi selama ini mereka pergi menindas, merampas apa yang dimiliki oleh bangsa-bangsa itu dengan keserakahan mereka. Maka Tuhan mengatakan pada waktunya sebaliknya, mereka akan datang, akan menggigit engkau. Akan membuat kamu sakit dan akan mengejutkan engkau. Lalu dikatakan mengejutkan, membuat seperti pucat, tak berdaya. Kerajaan Babilonia sebaliknya suatu hari akan diserang kembali oleh bangsa-bangsa yang pernah dia rampas itu. Di sini dikatakan di ayat yang ke-8, karena engkau telah menjara banyak suku bangsa, maka bangsa-bangsa yang tertinggal akan menjara engkau. Karena darah manusia yang tertumpah itu dan karena kekerasan terhadap negeri, kota, dan seluruh penduduknya itu. Kerajaan Babilonia memang mereka berusaha bagaimana merampas habis-habisan bangsa-bangsa yang dia taklukkan. Termasuk kerajaan Yehuda, kerajaan selatan. Kita lihat, bahkan perkakas-perkakas di bait suci pun tak disisakan, diangkut semuanya. Tapi di sini dikatakan mereka ini suatu hari akan bangkit dan akan merampas engkau. Akan menggigit engkau. Akan mengejutkan engkau. Nah, saudara-saudara, ini akan terjadi kepada kerajaan Babilonia. Karena keserakahan justru akan mendatangkan celaka. Harta yang diperoleh dengan serakah, dengan cara yang tidak baik, merampas, menimbun kekayaan dengan cara yang tidak benar, di atas penderitaan orang lain, sesungguhnya suatu hari akan menjadi celaka bagi diri kita sendiri. Nah, ini kita perlu belajar. Saudara-saudara, di dalam dunia ini, tentunya kita butuh uang, kita butuh harta untuk kebutuhan kita sehari-hari. Tapi bagaimana cara kita mendatangkan semuanya itu? Memiliki kekayaan itu. Apakah kita seperti kerajaan Babilonia ini? Karena keserakahan kita, kita pergi melakukan penindasan. Mengambil hak yang bukan milik kita. Mengambil barang yang bukan milik kita. Itu akan seperti kuburan bagi kita suatu hari. Dikatakan seperti tanah yang tebal yang akan menimbun kita sendiri. Itulah celaka yang pertama. Celaka karena keserakahan. Jadi kita selalu harus bersyukur. Kalau Tuhan sudah berkati, Tuhan memberikan kita kekayaan, kita harus bersyukur sama Tuhan. Kita memuaskan diri apa yang Tuhan telah berikan. Jangan kita terus merasa tidak puas. Dan akhirnya kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak tepat untuk memiliki semuanya itu. Itu celaka yang pertama, celaka keserakahan. Yang kedua, di sini kita melihat celaka karena kekejaman.
Celaka karena kekejaman. Kalau kita melihat di situ di ayat yang ke-9, celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya, untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi dengan maksud melepaskan dirinya dari genggaman malapetaka. Mengambil laba yang tidak halal. Ya, kalau dibilang tidak halal ya artinya haram ya, dengan cara yang tidak baik. Nah, kita mau berbisnis, kita tentunya setiap orang mau berbisnis harus ada labanya, harus ada keuntungannya. Tapi keuntungan yang benar atau keuntungan yang haram. Di sini dikatakan yang tidak halal. Untuk keperluan rumahnya. Nah, untuk kerajaan Babilonia, bagaimana cara mereka mendapatkan semuanya itu demi membangun kerajaannya, demi memakmurkan rakyatnya, tapi dengan keuntungan yang tidak halal, dengan cara yang tidak baik. Dikatakan untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi, untuk membangun kerajaannya begitu megah, begitu kokoh, dan rakyat-rakyatnya dengan rumah-rumah yang kokoh, rumah-rumah yang bagus, menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi, ingin menunjukkan bagaimana kemewahan, kehebatan. Itulah maksudnya di sini tinggi. Dan di sini dikatakan dengan maksud melepaskan dirinya dari genggaman malapetaka. Yang merasa dengan apa yang dia miliki ini, dengan harta yang dia pakai untuk membangun kerajaannya, untuk membangun rumah-rumah mereka, dia merasa jiwa mereka akan aman. Tak akan ada malapetaka karena ada harta yang mereka miliki. Karena rumah yang begitu kokoh, karena kerajaan mereka yang begitu kokoh, mereka pikir kami akan jauh daripada malapetaka. Tak akan ada satupun kerajaan yang bisa menghancurkan kami. Tak ada. Mereka begitu yakin terhadap apa yang mereka miliki. Celaka. Kalau bersandar pada harta kekayaan, yang kita pikir aman jiwa kita. Masih ingat apa kata Tuhan Yesus, ada seorang yang kaya yang bodoh, yang menimbun segala hartanya, lalu dia mengatakan kepada hartanya ini, jiwaku tenang, amanlah karena semuanya ini. Tapi Tuhan mengatakan dia tidak tahu besok dia akan mati. Dikatakan di sini yang ke-10, engkau telah merancangkan celah ke atas rumahmu ketika engkau bermaksud untuk menghabisi banyak bangsa. Dengan demikian engkau telah berdosa terhadap dirimu sendiri. Justru sebaliknya, apa yang mereka lakukan itu justru merancangkan kejahatan bagi diri mereka sendiri, mendatangkan celaka bagi diri mereka sendiri. Mereka pikir akan terhindar daripada malapetaka, justru sebaliknya. Di sini dikatakan engkau merancangkan celah ke atas rumahmu, hina yang akan mendatangkan hukuman ke atas kerajaan Babilonia kepada orang-orang atau rakyat-rakyatnya, orang-orang kasti. Karena mereka bermaksud bagaimana mendapatkan semuanya dengan menghabisi banyak bangsa. Penuh kekejaman, penuh kekejaman. Di sini dikatakan dengan demikian engkau telah berdosa terhadap dirimu sendiri. Jadi saudara-saudara, di sini kita belajar dalam hal mendapatkan banyak hal. Harta kita, uang kita, apakah dengan kekejaman kita bersikap keras sama seseorang, kepada orang lain? Bagaimana cara kita berbisnis? Bagaimana cara kita bersikap dengan orang lain?
tanpa belas kasihan. Dan bagaimana kita memandang segala hal yang kita miliki itu? Apakah kita merasa juga seperti kerajaan Babilonia ini? Inilah segala-galanya dalam hidupku. Aku aman, tidak akan ada bahaya yang menimpa dengan apa yang saya miliki. Sini dikatakan justru kita sedang merencanakan celah atas diri kita sendiri. Jadi jangan kita mendapatkan apapun dengan kekejaman, dengan kekerasan. Dan jangan kita menyombongkan ataupun bersandar pada apa yang kita miliki. Lalu selanjutnya kalau kita melihat yang ke-11, di sini dikatakan sebab batu berseru-seru dari tembok dan balok menjawabnya dari rangka rumah. Kalau diumpamakan semua harta yang dimiliki itu dengan cara yang tidak baik, secara khusus membangun rumah. Kalau diumpamakan seandainya batu-batu yang kita beli itu dari hasil yang tidak baik, dari hasil kekejaman, dari hasil kekerasan, seandainya mereka bisa bicara, mereka akan berteriak, kami ini bisa berdiri di atas kekejaman karena kekejaman terjadi. Kalau seandainya mereka bisa berteriak ataupun berseru. Di sini dikatakan sebab batu berseru-seru dari tembok dan balok menjawabnya dari rangka rumah. Tapi karena benda mati, mereka tidak bisa bersaksi. Tapi seandainya mereka bisa bersaksi, mereka akan mengatakan, kami ini ada semua yang ada kemegahan-kemegahan ini, itu karena dosa, karena kekejaman, karena penindasan. Saudara-saudara, kita harus menjauhi hal itu. Jangan kita memiliki apapun dengan cara yang tidak baik. Lalu selanjutnya di sini dikatakan di ayat yang ke-12, celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Selanjutnya celaka karena ketidakadilan. Dikatakan orang yang mendirikan kota di atas darah. Dengan hasil menaklukkan bangsa-bangsa, membunuh banyak rakyat, mengambil semua hartanya. Dia dikatakan di atas darah. Nyawa orang, mereka ambil semuanya itu untuk membangun kerajaan. Katakan membangun benteng-benteng mereka di atas ketidakadilan. Tidak adil, tak pantas. Curang, bukan karena hasil kerja kerasnya, bukan karena hasil keringatnya. Ketidakadilan. Dikatakan orang yang mendirikan kota di atas darah. Sangat mengerikan. Di satu sisi kita melihat kota kerajaan Babilonia begitu megah. Tapi sebenarnya di balik cerita itu banyak nyawa, darah yang tertumpah. Dikatakan yang ke-13, sesungguhnya bukankah dari Tuhan semesta alam asalnya bahwa bangsa-bangsa bersusah-susah untuk api dan suku-suku bangsa berlelah untuk yang sia-sia. Nah, lihat di sini dikatakan sesungguhnya, artinya perhatikan dengan jelas, dengan baik-baik. Bukankah dari Tuhan semesta alam asalnya? Ini kurang kita bisa mengerti apa maksudnya. Tapi di sini dikatakan dari Tuhan semesta alam asalnya. Asalnya ini berbicara apa? Ini berbicara tentang penghukuman Tuhan kepada kerajaan Babilonia. Dikatakan di sini, bangsa-bangsa bersusah-susah untuk api
Maksudnya adalah mereka bekerja, mengumpulkan itu semuanya. Mereka pikir itu adalah hal yang akan kekal, bertahan. Tidak. Itu seperti bekerja dalam api. Yang dimana mereka mengumpulkan tapi dibakar api sehingga sia-sia. Pada waktunya akan hancur, akan musnah, akan hilang. Sia-sia, makanya ditekankan. Dan suku-suku bangsa berlelah untuk yang sia-sia. Ketika Tuhan dengan kuasanya dia menghukum kerajaan Babilonia. Semua yang dia dapatkan itu dengan usahanya, dengan kerja kerasnya, tapi dengan cara yang jahat. Itu sesungguhnya seperti terbakar dalam api yang akan hangus, tidak akan bertahan. Saudara-saudara, di sini kita juga diajarkan bahwa segala yang kita harus sadar semuanya sifatnya sementara. Apalagi dengan cara yang tidak baik kita dapatkan. Terlebih-lebih hal itu tidak ada artinya sama sekali. Tidak ada. Dikatakan di sini dari Tuhan semesta alam asalnya. Semua mereka bekerja keras untuk hal yang mereka banggakan, tapi sebenarnya pada akhirnya akan terbakar hangus. Ketika Tuhan menghukum, tidak ada yang sisa. Dan dikatakan yang ke-14, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar laut. Ketika Tuhan menghukum kerajaan Babilonia, disitulah bangsa-bangsa seluruh dunia akan mengetahui Tuhan Allah, Allahnya Israel. Itulah Allah yang benar. Karena akan menjadi suatu peristiwa yang begitu dahsyat. Bagaimana mungkin kerajaan Babilonia yang begitu hebat, begitu kokoh, tapi sekarang dihancurkan. Karena Tuhan Allah. Sehingga orang akan melihat kesaksian ini. Oh, Tuhan Allah orang Israel. Makanya di sini dikatakan, ya, bumi akan penuh dengan pengetahuan. Mereka akan tahu, mereka akan lihat Tuhan Allah orang Israel. Tentang kemuliaan Tuhan, tentang kebesarannya, tentang kemahakuasaan. Orang pikir Babilonia adalah bangsa yang tidak akan bisa jatuh. Tapi ketika Tuhan bertindak, orang akan lihat di atas semuanya itu ada Tuhan Allah orang Israel. Dan itu akan menjadi suatu berita, kesaksian dimanapun tentang Tuhan Allah orang Israel. Karena ini adalah peristiwa yang begitu luar biasa. Nah, kalau kita melihat sekarang ini banyak bangsa-bangsa yang begitu super power ya. Ya setidaknya ada 3 yang kita tahu sekarang yang cukup hebat ya, Amerika, Rusia, China. Tapi bagaimana kalau kita sudah agung-agungkan, wah ini tak akan mungkin kalah. Tiba-tiba hancur seketika. Bukankah itu menjadi suatu berita yang luar biasa di seluruh dunia? Kok bisa? Kok bisa? Bagaimana caranya? Itu menjadi heboh luar biasa. Di sini Tuhan menunjukkan bagaimana banyak bangsa-bangsa akan mengetahui tentang dia. Bagaimana Tuhan akan menghukum kerajaan Babilonia. Selanjutnya di sini kita melihat celaka orang yang menghinakan sesamanya. Dikatakan di sini yang ke-15, celakalah orang yang memberi minum sesamanya manusia bercampur amarah, bahkan memabukkan dia untuk memandang auratnya. Nah, di sini kebiasaan orang-orang Kasdim, dan kita bisa membaca di kitab Daniel pasal 5. Masih ingat tentang raja siapa? Raja Belshazzar. Bagaimana dia mengadakan perjamuan sebanyak 1.000 orang. Dia panggil pembesar-pembesar. Untuk apa? Minum anggur sepuas-puasnya. Dia memaksa, dikatakan di sini, ya, bercampur amarah. Dengan memaksa orang pembesar-pembesarnya itu untuk datang minum anggur bersama dengan dia. Dengan demikian apa?
supaya orang-orang itu takluk kepada dia, sepakat terhadap dia, ikut terhadap kejahatannya. Kita melihat setelah mereka minum, kita baca di kitab Daniel pasal 5, ketika mereka sudah minum, mereka memuji-muji patung berhala mereka, dewa-dewi mereka. Semua mereka ikut akhirnya terhadap kejahatan Raja Belsajar. Di sini dikatakan yang memberi minum sesamanya manusia bercampur amarah, bahkan memabukkan dia untuk memandang aurat, untuk membuat sesamanya itu akhirnya ikut menjadi hina, menjadi cela, jatuh terhadap keberdosaannya juga, ikut terhadap kejahatan yang akan mendatangkan celaka bagi mereka. Dikatakan di sini ayat yang ke-16, lihat hukumannya. Telah engkau kenyangkan dirimu dengan kehinaan, ganti kehormatan. Mereka pikir mereka begitu mulia pada saat itu. Kalau kita baca di kitab Daniel pasal 5, wah mereka memuji dewa-dewi mereka. Mereka pikir wah sangat hebat, begitu mulia. Tapi ternyata di sini Tuhan mengatakan sesungguhnya itu adalah kehinaan, bukan kehormatan. Bukan kemuliaan yang didapatkan pada saat itu, tapi kehinaan di sini dikatakan. Dan dikatakan di sini di ayat yang ke-16, minumlah juga engkau dan terhuyung-huyunglah. Nah, sekarang Tuhan seperti juru minumannya sekarang. Dan Tuhan mengatakan, oke, kalau begitu sekarang saya berikan kamu minum, minumlah dan engkau terhuyung-huyunglah sampai kamu mabuk. Nah, tapi minum di sini bukan minum seperti biasa, seperti yang dilakukan oleh Belsajar, kenikmatan ya kedagingan. Tapi apa yang dikatakan di sini, kepadamu akan beralih piala dari tangan kanan Tuhan dan celah besar akan meliputi kemuliaan. Beralih, maksudnya di sini adalah satu piala yang berisi anggur yang akan ditumpahkan kepada kerajaan Babilonia. Ditumpahkan, beralih di tangan kanan Tuhan. Nah, ini berbicara tentang murka Tuhan. Ini bukan minuman yang membuat mereka senang, tapi ini adalah murka Tuhan. Dikatakan di sini, celah besar akan meliputi kemuliaan. Bagaimana murka Tuhan yang menyala-nyala akan menimpa kerajaan Babilonia. Dan kita melihat cerita di kitab Daniel pasal 5, dikatakan malam itu juga Belsajar dibunuh dan kerajaannya hancur dan akhirnya beralih ke Medo Persia. Kerajaan Babilonia itu dihancurkan sekitar 539 sebelum Masehi, digantikan oleh kerajaan Medo Persia. Murka Tuhan yang akan menimpa mereka. Lalu di sini dikatakan ayat yang ke-17, sebab kekerasan terhadap gunung Libanon akan menutupi engkau dan pemusnahan binatang-binatang akan mengejutkan engkau. Karena darah manusia yang tertumpah itu dan karena kekerasan terhadap negeri, kota dan seluruh penduduknya itu. Nah, apa yang dilakukan oleh kerajaan Babilonia itu seperti seseorang yang menghancurkan satu ekosistem. Di sini dikatakan Libanon. Nah, di Libanon ada kayu-kayu yang tinggi-tinggi dan juga tentunya ada binatang-binatang. Jadi mereka ini seperti orang yang datang menebang semua pohon itu, bahkan binatang-binatang itu mereka semua buru habis. Mereka bunuh. Nah, ini menggambarkan tentang kerajaan Israel bagian selatan. Bagaimana kota-kotanya dihancurkan, bait suci dihancurkan, bahkan orang-orangnya banyak yang dibunuh habis. Dan sebagian juga ditawan. Wah, begitu sadisnya kerajaan Babilonia ini. Kita pernah dengar apa kata penjelasan Pak Pendeta beberapa waktu yang lalu. Sempat mereka mengepung berapa hari kota Yerusalem sehingga rakyatnya tidak ada makanan. Sampai-sampai ada yang sampai makan anaknya sendiri karena tak ada makanan. Mereka sudah kepung. Dan mereka hancurkan, mereka bunuh banyak orang. Terjadi kemiskinan dan orang-orang yang dianggap pintar mereka bawa untuk dipekerjakan di kerajaan mereka. Seperti seseorang yang bukan hanya menebang kayunya, tapi juga binatang yang semua ada di situ. Mereka buruh habis, mereka bunuh. Itulah maksudnya. Kota-kotanya dan juga orang-orangnya. Mereka benar-benar hancurkan.
Nah, saudara-saudara, di sini kita melihat kekejaman ya orang-orang Babilonia. Nah, di sini Tuhan mengatakan bahwa mereka ya akan mendapatkan murka Tuhan dari tangan kanan Tuhan. Dan akan mendatangkan celah hinaan bagi mereka suatu hari. Nah, yang terakhir, celakalah orang yang menyembah patung berhala. Saudara-saudara, kerajaan Babilonia jelas sekali mereka adalah penyembah berhala. Mereka tidak kenal Tuhan. Makanya Nabi Habakuk tidak terima ketika Tuhan mengatakan orang-orang Kasdim yang akan menghukum kerajaan Israel bagian selatan. Nabi Habakuk mengatakan kenapa orang yang paling jahat yang menghukum orang yang lebih baik daripada dia. Harusnya orang yang lebih baik menghukum orang yang lebih jahat daripada dia. Karena mereka menyembah berhala, mereka tidak kenal Tuhan. Di sini dikatakan di ayat ke-18, apakah gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apakah gunanya patung tuangan pengajar dusta itu? Karena pembuatnya percaya akan buatannya, padahal berhala bisu belaka yang dibuatnya. Saudara-saudara, kalau kita membaca kitab Yesaya ya, itu lebih mengejek ya. Dikatakan orang buat matanya, buat hidungnya, buat mulutnya, buat tangannya. Mereka malas sembah. Saya selalu berpikir begini, orang yang menyembah berhala, mungkin kalau orang di luar sana tidak akan terima. Orang yang menyembah berhala, orang yang memutarbalikkan posisinya. Kalau kita menganggap Tuhan atas, manusia tengah, barulah benda-benda mati di bawah. Tapi orang yang menyembah berhala, dia memutarbalikkan. Justru benda-benda mati ini yang dijadikan yang paling atas, yang dihormati, yang disembah mereka. Tuhan mereka tidak peduli, mereka jadikan nomor 3. Di sini dikatakan, apa gunanya patung pahatan? Mereka bersandar pada berhala mereka. Lalu dikatakan apa gunanya? Coba, yang ke-19, celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah. Bagaimana kamu mengatakan kepada sepotong kayu yang dibuat cantik, ada kumisnya, ada dia pegang tombak, rambutnya, terjagalah. Maksudnya sadarlah. Dia tak akan bisa bergerak. Di sini dikatakan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Dia tak akan bisa bangun. Ya. Masakan dia itu mengajar? Memang, jangankan dia bisa mengajar, dia bergerak saja, dia bicara saja, satu kata tak akan pernah bisa. Saudara-saudara, makanya kita tidak boleh pergi menyembah berhala. Ini bukan masalah orang mengatakan, itu kan cara jalan masing-masing lah. Ya itu kepercayaanmu, kita saling menghormati, saling menghargai. Ya itu kan kepercayaan, kamu tidak percaya tidak masalah. Itu bukan poinnya. Berhala itu bukan Allah, tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dikatakan di sini, memang ia bersalutkan emas dan perak, tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Sekalipun mereka buat cantik, buat lapisin dengan emas, mau bagaimanapun kamu buat dia begitu megah, indah, ya tetaplah berhala-berhala, tak akan bisa bernyawa, tak akan bisa berbuat apa-apa. Maka kamu tidak boleh sembah. Dan kerajaan Babilonia melakukan hal itu. Makanya Tuhan menghukum mereka. Nah sekarang bedanya dengan Tuhan Allah kita apa? Nah Tuhan kasih perbandingannya. Yang ke-20 terakhir. Tetapi Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Kalau berhala adalah sebuah benda yang tidak bisa berbuat apa-apa, sekalipun disalutkan dengan emas, kelihatannya wah hebat ya, begitu megah ya, mulia ya, dia tetap tak bisa berbuat apa-apa. Tapi Tuhan kita dikatakan ada di dalam baitnya yang kudus. Tuhan itu hidup, Tuhan itu bertakhta di dalam kerajaannya di sorga. Dia maha kuasa, dia mengontrol segala sesuatu. Itu bedanya dengan berhala. Dikatakan di sini, dia di dalam baitnya yang kudus. Dia tetap bertakhta dengan kemuliaannya, dengan kemahakuasaannya. Tidak bisa dibatasi. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Dan sini ajakan bagi semua manusia agar mereka melihat Tuhan yang benar ini. Dan mereka datang memberi hormat. Mereka datang memberikan pujian dan kemuliaan kepada Tuhan Allah yang hidup ini.
Karena dialah satu-satunya yang layak untuk dipuji, untuk disembah, untuk diberikan kehormatan sampai selama-lamanya. Tidak ada yang lain. Benda-benda berhala itu juga tidak pantas, tidak bisa kita berikan kehormatan bagi diri. Tuhan Allah. Maka di sini dikatakan, berdiam dirilah di hadapannya. Semua orang harus memandang kepada dia dan harus memberi hormat kepada Tuhan Allah. Jadi kita bersyukur. Kita adalah orang-orang yang mengenal Tuhan yang benar ini, yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita punya Allah yang hidup, Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga, bukan Allah yang mati, Allah yang diciptakan oleh tangan kita sendiri, bukan seperti demikian. Nah, jadi celaka orang yang menyembah berhala. Nah, mungkin kita tidak pergi menyembah berhala, tapi ada banyak hal-hal di dalam dunia ini kita bisa jadikan berhala. Kita menjadikan harta kita berhala, bisa juga. Bagaimana caranya? Ketika kita tidak datang ibadah, kita lebih mengutamakan pergi mencari harta. Itu juga kita menjadikan harta seperti berhala kita. Ya, itu juga. Ketika kita mengutamakan mencari uang dengan cara apapun, itu juga kita sudah menjadikan berhala bagi kita. Mengutamakan itu lebih daripada apapun. Ketika kita hanya bersandar pada diri kita, pada harta kita, kita tidak datang berdoa, mencari Tuhan, kita lebih percaya terhadap apa yang kita miliki untuk menolong kita. Itu juga kita secara tidak langsung menjadikan semuanya itu berhala bagi kita. Jadi kita harus menjauhi hal itu. Tuhan tidak senang. Nah, jadi saudara-saudara, apa yang menjadi pelajaran bagi kita di sini? Yang pertama, dari semuanya ini kita melihat keadilan Tuhan kepada kerajaan Babilonia. Dan itu menjadi penghiburan bagi umat Tuhan, khususnya orang Israel. Bahwa mereka diperhatikan Tuhan. Dan Tuhan menghukum orang-orang yang telah melakukan kejahatan kepada mereka. Nah, kita juga dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita melihat ada orang bisa melakukan hal yang tidak benar sama kita. Kita mendapatkan ketidakadilan. Maka kita tidak usah marah, kita tidak usah balas dendam. Karena kita tahu pada waktunya Tuhan akan memberikan keadilannya. Kepada orang Israel, Tuhan mendatangkan keadilan dengan menghukum kerajaan Babilonia nantinya pada tahun 539 sebelum Masehi. Nah, kita juga, kalau kita mendapatkan ketidakadilan dengan cara apapun, mungkin kita tidak senang, kita murka, kita jangan melakukan kejahatan. Serahkan sama Tuhan. Tuhan yang akan bertindak. Dan yang kedua, kita belajar dari kerajaan Babilonia. Berbuat dosa. Jangan sampai Tuhan menghukum seperti kerajaan Babilonia. Saudara-saudara, kita semua bisa melakukan dosa. Dan kita pernah melakukan dosa. Saya dan kita semua. Kita pernah melakukan kesalahan yang harusnya tidak boleh kita lakukan. Maka kita harus cepat-cepat sadar dan bertobat. Jangan sampai Tuhan mendatangkan hukuman atau lebih tepatnya adalah hajaran, pendisiplinan Tuhan kepada kita. Cepat-cepat sadar. Kita bisa jatuh ke dalam dosa. Mari kita belajar. Kalau selama ini kita ada melakukan dosa yang menurut kita, wah ini tidak benar. Cepat-cepat kita harus bertobat. Sebelum Tuhan menghajar kita. Dan hajaran Tuhan itu tentunya pahit, sakit. Kita tidak mau sampai ke situ. Kita mau Tuhan ampuni saya dan saya mau cepat-cepat bertobat. Nah, kiranya firman Tuhan ini bisa menolong kita semua dan kita bisa mengerti dan melakukannya. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami tentang keadilan Tuhan. Dan sebagai penghiburan bagi kami orang-orang yang ditindas ataupun yang mendapatkan ketidakadilan daripada Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah yang adil, yang akan menghakimi segala sesuatu. Dan kami juga berdoa supaya Tuhan menolong kami untuk tidak terus melakukan perbuatan dosa ataupun hidup di dalam dosa. Kami cepat-cepat bertobat dan kami meminta ampun kepada Tuhan. Kami mau meninggalkan kejahatan tersebut. Tuhan, tolonglah kami. Tuhan, Engkau yang menyertai kami dan membantu kami dengan Roh Kudus-Mu. Dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.